Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan melakukan pembahasan soal review pada pembelajaran daring tanggal 28. Kita akan membahas dari pertanyaannya, kemudian juga apakah jawaban yang kalian sampaikan itu tepat atau tidak. Pertanyaannya seperti ini. Coba amati sekitar Anda. Sebutkan satu kelompok sosial yang Anda temukan di sekitar Anda. Nah, berarti kan kalian menyebutkan kelompok yang ada di sekitar kalian. Kemudian dijelaskan termasuk apakah kelompok tersebut, jenisnya ya. Berarti ini adalah jenis atau bentuk. Nah, karena di materi bentuk kita pakainya bentuk. Nah, kita ingat-ingat kembali untuk materinya. Bentuk kelompok sosial itu dibedakan menjadi dua. Ini memang belum Ibu terangkan, tapi Ibu sudah berikan untuk penjelasannya dari tiap-tiap bentuk kelompok sosial. Kalau dia sosial teratur, artinya secara garis besar yang namanya kelompok sosial teratur, dia bisa didefinisikan atau dipaparkan mengenai pengertiannya, kemudian penjelasannya dengan secara tegas. Artinya dia sudah ada bentuk-bentuk yang jelasnya. Kalau kelompok sosial tidak teratur, itu ada kesamaan, tapi ada yang dia tidak bisa untuk didefinisikan. Kita lihat ya, ada dari kelompok sosial teratur ini ada kurang lebih ada 7. Untuk kelompok sosial tidak teratur ini dibedakan jadi kerumunan dan publik. Di buku-buku lain ada tambahan 3 ini massa. Cuma Ibu nggak terlalu menggunakannya karena massa ini pada dasarnya hampir sama dengan publik. Oke, itu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalian menyebutkan satu kelompok sosial yang kalian temukan di sekitar kalian, bukan di tempat lain. Artinya ya benar-benar ketika disuruh menyebutkan, kalian bisa. Satu contohnya yang paling dekat itu adalah sebutkan, terserah aja kelompoknya yang seperti apa. Yang paling dekat adalah keluarga, ya enggak? Kemudian kalian punya enggak teman sepermainan? Nah, misalnya ada yang dia kelompoknya namanya gamers. Gamers misalnya. Ini benar-benar ada gitu loh. Kemudian misalnya lagi saya ekstra eskul. Misalnya ada yang masuk ke sasirangan. Nah, kelompok sasirangan. Kalau ada yang menyebutkan misalnya partai politik, Bu. Benar, ini adalah kelompok sosial. Cuma ada nggak di sekitar kalian? Nah, kan gitu. Nah, kalau sudah menyebutkan dan macam-macam ini, bisa dari kalian bisa menyebutkan kelas 11 IPS 1, 2 atau 3, kemudian bahkan keluarga besar SMA juga bisa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian jelaskan termasuk bentuk apakah kelompok sosial tersebut. Nah, ini kan tinggal dikategorikan apakah dia kelompok kecil, primer, sekunder, Gemensaf, Gesellschaft, dan lain sebagainya. Dan perlu kalian garis bawahi yang namanya suatu kelompok sosial, misalnya nih keluarga. Ini bisa jadi tidak hanya masuk ke kelompok kecil saja, tapi juga keluarga ini termasuk, kalau dilihat dari ciri-cirinya, dilihat dari kriterianya, itu bisa juga termasuk kelompok yang lain. Misalnya dia keluarga dikatakan kelompok kecil. Keluarga sini ya. Kecil, kelompok kecil. Kenapa? Ya karena jumlahnya cuma 3. Oke. Kemudian dikatakan kelompok primer. Kenapa? Harus ada ciri-ciri di keluarga yang menunjukkan bahwa itu adalah kelompok primer. Apa ciri-cirinya? Kalian bisa lihat di materi. Primer misalnya karena adanya ikatan kekerabatan atau ikatan batin yang kuat.
Kalau di keluargamu itu ada ikatan batin yang kuat di keluarga, maka boleh dimasukkan ke primer. Tapi kalau mungkin ada keluarga yang dia karena broken home, karena orang tuanya tidak memiliki, di antara anggota keluarganya tidak memiliki hubungan kekerabatan yang akrab, maka boleh aja dimasukkan ke sekunder. Dan ini nggak salah, asal sekali lagi ciri-cirinya ini mengarah pada bentuk kelompok sosial. Nah, kemudian bisa juga sampai yang lainnya, Gemeinschaft, Gesellschaft, referensi atau membership dan lain sebagainya. Makanya ini penting bahwa yang namanya untuk bentuk kelompok sosial ini bisa jadi satu kelompok sosial, misalnya keluarga tadi ya, bisa merupakan primer, bisa juga merupakan sekunder, tergantung dari yang dirasakan atau ciri-ciri di antara anggotanya. Kalau kalian merasa bahwa pertemanan kalian gamers ini ikatannya itu sangat intim, akrab, mungkin meskipun berbeda karena tidak memiliki hubungan darah, tapi karena hubungannya itu saking akrabnya, bahkan mirip keluarga, maka boleh dikatakan juga primer. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari beberapa jawaban dari kalian yang sudah tepat. Ada Nur Asfia Ruhama ya. Dia menyebutkan bahwa rukun kematian. Nah, kalau rukun kematian ini menurut Nur Asfia dia dikatakan sebagai kelompok Gemeinschaft. Kenapa? Karena hubungannya kuat, murni, alami, dan kekal. Nah, bersifat eksklusif. Nah, dilihat lagi, kalau si rukun kematian ini hubungannya kuat, alami, kemudian kekal, maka boleh dikatakan sebagai Gemeinschaft. Tapi kalau tidak murni, apalagi kekal ini, murni, alami. Nah, alami ini terbentuk secara alami ya, bukan dibentuk karena sengaja. Bisa jadi karena dibentuk karena tidak sengaja. Kalau ini di antara hubungannya, sekali lagi, kalau di dalam hubungan ciri-ciri dalam kelompok tersebut, anggota masyarakatnya, para anggotanya itu memiliki hubungan yang kuat, murni, alami, dan kekal, maka bolehlah dikatakan sebagai Gemeinschaft. Kalau tidak, maka kita harus kelompokkan ke dalam yang lain. Rukun kematian ini kan dibentuk karena sengaja ya, untuk mengurusi yang berkaitan dengan kematian. Nah, karena kematian, kemudian hubungannya seperti apa? Apakah dia secara gotong royong, tanpa pamrih, tanpa adanya sesuatu hal yang bersifat materi, maka boleh dikatakan Gemeinschaft. Kalau enggak, kita masukkan aja ke Gesellschaft. Dan kalau ditanya ini benar atau salah, maka sekali lagi yang namanya kelompok sosial, untuk dikatakan kelompok sosial ini harus ada ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya lebih mengarah ke Gemeinschaft, menurutmu, maka boleh masukkan ke Gemeinschaft. Tapi kalau tidak, maka kita masukkan ke Gesellschaft atau kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok sekunder dan sebagainya. Kemudian kita ke yang lain. Ada Adinda Dea. Adinda Dea menyatakan bahwa yang ada di sekitarnya kelompok itu adalah kelompok Ibu Yasinan. Nah, kembali lagi, apakah dia menunjukkan ciri-ciri sebagai Gemeinschaft seperti yang tadi di atas, paguyuban, atau tidak? Jadi mungkin bisa berbeda, tergantung alasannya atau ciri-cirinya tadi. Kemudian dari Desinta Dewi. Nah, Desinta Dewi menyebutkan kelompok yang ada di sekitar saya adalah 11 IPS 1. In group. Nah, in group. Kenapa in group? Karena Desinta menyatakan sebagai anggota dari sini. Sadar bahwa Desinta adalah anggota dari 11 IPS 2. Nah, boleh juga. Karena in group ini kan menunjukkan suatu perasaan bahwa
kita atau seseorang atau anggota itu memang merupakan anggota kelompok tersebut. Kita ke yang lain, Armita. Armita menyatakan bahwa ada kelompok ibu-ibu yasinan. Nah, seperti yang tadi di sini ya, ibu-ibu yasinan ini tidak hanya satu, tidak hanya kelompok besar, tapi juga bisa sekaligus kelompok sekunder, Gemeinschaft, formal, bahkan in group. Kenapa? Kalau ciri-cirinya, kriterianya cocok, maka boleh dimasukkan ke dalam beberapa kelompok tersebut ini. Kelompok besar karena jumlahnya lebih dari 50 orang. Oke, kalau memang benar. Kalau kelompok kurang dari 10, maka masukkan ke kelompok kecil. Kemudian ke kelompok sekunder. Dia termasuk kelompok sekunder karena apa? Ya karena tidak sedekat kelompok primer. Nah, kalau di sini kelompok primer mungkin keluarga ya. Nah, tentu ibu-ibu yasinan ini akan berbeda dengan kelompok keluarga. Kemudian Gemeinschaft, paguyuban, karena menunjukkan kehidupan anggota bersama anggotanya yang kuat, murni, alami. Nah, sekali lagi, kalau memang ibu-ibu yasinan ini memiliki hubungannya kuat, murni, alami, maka bolehlah masuk ke Gemeinschaft. Kalau nggak ada, nggak masalah, hilangkan aja. Kemudian formal, karena adanya persamaan visi, misi, dan pemahaman terhadap tujuan kelompok atau memiliki tujuan yang sama. Sebenarnya kalau untuk formal dan informal, ini biasanya adalah dibedakan dengan suatu, kalau organisasi kan kalau partai politik itu jelas formal ya, karena ada ADART. Nah, RT yang jelas, yang resmi, ya salah, yang resmi atau strukturnya itu jelas, legal itu sesuai hukum ya. Nah, kalau formal ini, kalau selain itu ya masukkan saja ke informal. Memang ada visi, memang ada misi, dan ada pemahaman. Cuma untuk yang formal ini saya lebih cenderung pada sesuatu yang dilegalkan, sesuatu yang dia diketok palu bahwa memang ketika ada pelanggaran maka ada tindaknya, ada tindakan yang atau sanksinya. Oke, yang terakhir adalah Armita menunjukkan yang namanya ibu-ibu yasinan atau arisan ini memiliki hubungan in group. Ya, karena faktor simpati dan kedekatan dengan anggota lain. Nah, ibu-ibu itu memiliki rasa atau perasaan bahwa mereka merupakan anggota dari yasinan atau arisan. Berikutnya dari Anita yang menyatakan bahwa nah ini ada gamers ya, game online. Kenapa Oke, ini belum ya. Kalau gamers ini masukkan ke apa? Tergantung ya. Sekali lagi tergantung, karena kalau kita pilih dari sini, dari materi ini, gamer, maka mana yang cocok? Kalau dia kecil, 3 orang aja ya masukkannya ke kelompok kecil. Kelompok ini kecil. Kalau primer sekunder, biasanya memang primer sama sekunder ini, primer ini selalu diasosiasikan sebagai keluarga, sementara yang lainnya keluarga masuk ke sekunder. Nah, Gemeinschaft, Gesellschaft biasanya adalah bentuk hubungan juga. Kemudian, nah kalau yang gamers ini masukkan ke mana? Kalau mau gampang ya kelompok kecil aja, dan kemudian sekaligus sebagai kelompok sekunder. Itu mana tadi ya? Kelompok kecil, kelompok sekunder. Ya karena hubungannya mungkin nggak seerat keluarga, tapi kalau hubungan di antara kalian itu sangat erat, bahkan kalian membentuk suatu tim yang solid, maka bisa jadi masuk ke primer. Oke, terakhir ada Elika. Contoh Prapto Ngantinah Junior. Nah, ini adalah kelompok primer. Kenapa dikatakan primer? Karena dia berasal dari keturunan atau penerus dari Bapak Prapto dan Ibu Ngantinah, kakek
dan nenek secara hubungan karena terbentuk karena adanya kesamaan darah dan keturunan. Oke. Ini adalah bentuk yang paling umum ya untuk primer ini, primary group, kelompok yang inti itu biasanya memang keluarga. Meskipun pada kondisi sekarang ini karena satu lain hal, keluarga sudah tidak lagi menjadi kelompok yang primer, mungkin menjadi kelompok sekunder. Sementara kelompok lain, kelompok persahabatan, kelompok karena kesamaan suatu hal itu bisa berubah menjadi primer. Dan itu memungkinkan karena sekali lagi kita akan melihat pada kriterianya. Kriteria, ciri-ciri, ataupun kesamaan itu apa? Dari masing-masing bentuk kelompok. Nah, ini yang penting ya. Silakan kalian pahami kembali bahwa yang namanya sekali lagi untuk kelompok ini memang bisa berubah-ubah, bisa penafsiran definisinya itu juga bisa saya dan kalian pun bisa berbeda tafsir untuk memasukkan keluarga masuk kemana, gamers masuk kemana, sesirangan masuk kemana, politik masuk kemana. Sekali lagi yang menjadi patokan kita adalah kriteria ini, ciri-cirinya ada kesamaan. Samaan apa? Ada juga harus ada yang berkaitan dengan perasaan juga. Apa yang dirasakan? Perasaan. Kalau rasanya hidup bertetangga yang bukan karena ikatan darah tapi karena saking akrabnya sudah bertahun-tahun, kemudian memiliki hubungan yang layaknya seorang saudara, saling membantu, saling menolong, maka bisa jadi hubungan bertetangga ini bisa dikategorikan sebagai kelompok primer. Seperti itu. Dan untuk yang lain sekali lagi mungkin ada beberapa yang masih belum paham, nanti silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk selalu membaca dulu materinya. Ini memang belum Ibu sampaikan ya. Di pertemuan berikutnya akan Ibu bahas mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial secara lebih mendetail. Oke, di kesempatan ini juga Ibu ingin menyampaikan bahwa dari beberapa yang sudah kalian posting, ada yang dia tidak bisa masuk. Misalnya Adinda ini masuk dia, nih. Tapi untuk yang di sini ada tulisannya ya, diserahkan. Nah, tapi beberapa ini sudah menyerahkan. Dan kemudian ada Ahmad Yani, dia ditugaskan, tapi belum ada jawabannya. Seperti di sini, kalian bisa amati. Aulia, Fahreza, ini juga belum ada jawabannya. Nah, silakan nanti cross check dengan yang lain, dengan teman-teman dari Wahyu, Sarifuf, Siti Fatimah, dan lain sebagainya yang sudah berhasil. Begitu juga dengan kelas yang lain, ini IPS 2, kita ke IPS 1, diserahkan ini bisa menyerahkan, artinya ada jawabannya. Barakatul ada hubungannya, Niken ada juga. Kemudian yang gak ada yang ditugaskan Abdul Khair, Ahmad Yadi gak ada, Heri gak ada juga. Kemudian di IPS 1, 2, 3 ya, 3 sudah. Nah, yang diserahkan ini ada Alvina, dia bisa, Elika ada bisa, Kerindra ada juga. Tapi juga ada teman kalian yang tidak bisa ditugaskan, Ahmad Lufi nggak ada jawabannya, Fendi nggak ada juga, Zanzabil tidak ada juga. Nah, nanti silakan sekali lagi cross check, pastikan kalian sudah submit, tanya-tanya sama temennya. Oke, seperti itu pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada masukan, saran juga silahkan disampaikan. Oke, kita akhiri untuk pembahasan soal review pada tanggal 28 kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.